Tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tumbuhan pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif. Ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara vegetatif. Tumbuhan yang berkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan ini misalnya mangga, jeruk, semangka, dan lainnya. Tumbuhan yang berkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan tanpa menanam biji. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. 1. Alami, perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. 2. Buatan, perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh dari vegetatif alami, misalnya ada tunas. Tunas baru atau anaknya akan tumbuh dekat pohon induknya. Misalnya tadi pohon pisang, lalu ada pohon bambu. Yang kedua, tunas daun. Tumbuhan baru akan tumbuh di tepi daun. Misalnya daun cocor bebek. Selanjutnya ada umbi batang. Batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, misalnya kentang. Lalu ada umbi akar. Akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, misalnya wortel. Yang kelima ada umbi lapis, terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat, misalnya bawang, bunga bakung. Rizoma atau akar tinggal, batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar ke permukaan tanah, misalnya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada spora, tumbuhan paku atau pakis, contohnya lumut. Vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok, perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkokkan harus memiliki batang kayu seperti rambutan, mangga, dan lain-lainnya. Yang kedua ada dengan cara stek, perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah, contohnya singkong. Yang selanjutnya ada menempel atau okulasi, menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis, contohnya mangga, rambutan, dan sebagainya. Lalu ada mengaten atau menyambung, menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya pohon mangga, rambutan, dan sebagainya. Terakhir ada merunduk, yaitu membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya